Mbak Elvia ini mahasiswanya ada berapa? Ada 37 Ibu. Ada beberapa yang belum join ya. Ya, betul ya. Boleh diinfokan untuk segera join. Baik Ibu. Oke, sambil nunggu teman-temannya, saya mulai aja ya hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli. Nanti untuk satu semester ke depan, untuk kuliah IV Admixture sama saya. Jadi, cuma saya biasanya ya nanti ya. Oke, jadi IV Admixture ini mata kuliah pilihan ya Mbak ya? Betul ya? Betul Ibu. Oke. Nah, ini mata kuliah pilihan. Semoga yang ini pilihan ya, bukan karena kalian nggak bisa ngambil yang lain, jadi terpaksa ngambil IV Admixture. Oke. Nah, oke. Saya informasikan untuk apa ya istilahnya ya? Untuk kuliah IV Admixture nanti untuk satu semester ini kita daring terus. Nanti ada UTS, ada UAS. Terus meskipun daring, tetap kehadiran harus ya. Kehadiran 75% dari total. Peraturannya masih tetap kehadiran 75%. Terus maksimal keterlambatan join ya berarti itu 15 menit setelah kuliah dimulai. Kayak misal hari ini, tadi kan aku mulai mulai join kan 19.05 ya. Berarti maksimal keterlambatan berapa tuh? 19.05 ditambah 15 menit berarti 19.20. Seperti itu ya. Setelah itu mahasiswanya dihitung terlambat. Nanti Mbak Elvia saya dibantu untuk absen ya. Tolong sambil diabsen nanti teman-temannya. Gitu ya. Oke. hmm, Nanti kan ada UTS, UAS sama ada tugas. Jadi nanti kita nggak ada remedial. Terus nanti kalau misalnya nilainya jelek, saya ambilkan dari nilai tugas. No, jangan. Sudah jangan coba. Pakai kertas aja. Oke, nanti nilai tugasnya itu akan membantu untuk nilai nilai kalian kalau misalnya jelek ya. Jadi kita nggak ada remedial. Paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Oh ya, yang penting satu lagi harus on cam ya Mbak, supaya saya tahu nih mahasiswanya yang mana wajah-wajahnya. Kalau misalnya nggak bisa on cam, ya sampaikan aja ya. Tapi lebih baik on cam. Terus tolong meskipun daring, meskipun Zoom, tolong banget jangan jangan disambi kegiatan yang lain ya. Nanti eh, ketika rapat BEM, ternyata kan ada agenda rapat BEM atau rapat apapun, ternyata kalian join Zoom. Nah, itu sangat kurang terpuji ya kayaknya ya, perbuatannya ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Oke, saya langsung aja saya share screen ya Mbak Elvia. Bisa ya, teman-temannya udah lumayan banyak nih, udah 34. Sisanya nanti segera join ya. Baik Ibu. Sudah terlihat untuk slide-nya. Sudah Ibu. Oke, nah, eh, ini sebentar. Nah, ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Oke, materi kali ini adalah ya tentang IV admixture secara keseluruhan ya. Em, IV admixture ini mata kuliah pilihan yang lumayan baru. Hmm, Nanti ketika kalian praktek di rumah sakit itu akan dibutuhkan selain farmasi klinis ya. Maksudnya selain kayak farmasi klinis, mengerjakan kasus, IV admixture itu sekarang juga lumayan sering dilakukan di rumah sakit
Oke, FV admixture itu apa? FV admixture itu merupakan suatu proses pencampuran obat yang steril. Jadi obat steril ya, bisa injeksi ya atau infus dengan larutan intravena steril, artinya pencampuran dua obat berarti. Untuk menghasilkan suatu sediaan steril yang bertujuan untuk penggunaan intravena. Jadi ini itu pencampuran obat steril. Obat steril itu biasanya bentuknya injeksi. Injeksi ataupun infus itu dicampur dua sediaan atau lebih, dicampur jadi satu untuk penggunaan intravena, bisa bolus, bisa intermittent atau continuous. Nah, kenapa tuh kok dicampur? Kan dari pabrik itu ada sudah nih injeksi satu, dua, tiga. Kalau misalnya mau injeksi banyak ya diinjeksi satu-satu gitu. Nah, kenapa kok harus dicampur? Nah, karena ada beberapa sediaan itu ada beberapa sediaan itu kalau misalnya penggunaannya itu harus dicampur dulu untuk memenuhi kebutuhannya pasien. Misal TPN atau tidak TPN itu total parenteral nutrition ya. Jadi beberapa macam infus dicampur jadi satu untuk memenuhi nutrisinya pasien atau mungkin obat-obat sitostatika yang harus dilarutkan atau dicampur dengan pelarutnya. Seperti itu. Nah, sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptis. Nah, inilah pentingnya kenapa kok kita harus belajar tentang IV admixture karena di rumah sakit itu juga melakukan dispensing sediaan steril utamanya untuk pencampuran sediaan intravena yang steril. Pencampuran ya. Jadi kalau misalnya cuma intravena mau disuntikkan nggak perlu dilakukan di farmasi. Tapi kalau dua sediaan intravena dicampur jadi satu, terus baru mau disuntikkan ke pasien, itu untuk handlingnya harus dilakukan di instalasi farmasi dan tenaga yang melakukan mm, untuk melakukannya menggunakan teknik aseptik. Nanti kita belajar tentang teknik aseptis di pertemuan berikutnya. Ini dasarnya kita untuk ini ya melakukan dispensing sediaan steril PMK nomor 72 tahun 2016. Tujuannya IV admixture, apa sih tujuannya kita belajar IV admixture? Itu adalah mencegah terjadinya infeksi nosokomial, terus mencegah terjadinya kontaminasi sediaan, paparan terhadap petugas dan lingkungan, ini biasanya untuk kemoterapi, untuk obat-obat sitostatika ya, sama mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Nah, kenapa kok terjadi infeksi nosokomial? Karena kalau misalnya nih kita mencampur sediaan injeksi intravena, kita lakukan di ruangan perawatan, di ruangannya pasien ya, yang banyak pasiennya itu kan banyak kuman ya di situ ya. Terus kita melakukan pencampuran, nah di situ kan banyak kuman beterbangan, terus ada partikel-partikel. Nah itu nanti bisa saja masuk ke sediaan injeksi, terus kita suntikkan ke pasien, akhirnya pasiennya bisa terjadi infeksi nosokomial tersebut. Mencegah kontaminasi sama ya sama kayak infeksi nosokomial. Terus tujuan berikutnya adalah untuk menjamin kualitas mutu sediaan karena dalam pencampuran IV admixture itu ada banyak persyaratan mulai dari ruangannya, terus persyaratan personelnya dan juga persyaratan untuk handlingnya kayak tadi kita harus menerapkan teknik aseptis. Benar-benar. Contoh IV admixture itu misalnya mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Misalnya kalau ini ya mau koreksi kalium. Kalium itu kan pekat ya, larutan pekat ya, KCl itu. Nah, kalau mau koreksi kalium nggak boleh itu langsung kaliumnya, KCl-nya langsung disuntikkan intravena. Kita harus mengencerkan di cairan infusnya pasien, misal dalam infus NaCl 0,9%. Kemudian melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk ke dalam pelarutnya. Ini contohnya misal yang paling sering adalah sediaan-sediaan antibiotik yang ada dalam vial. Misal sediaan apa ya? Ceftriaxone, cefuroxim itu dia dalam bentuk serbuk.
Nah, untuk bisa masuk ke pasien kan nggak bisa tuh disuntikkan dalam bentuk serbuk kan nggak bisa. Kita harus melarutkan ke dalam pelarutnya yang sesuai. Terus mengemas menjadi sediaan siap pakai. Ini kayak misalnya eh ini ya handling sitostatika ya. Mengemas menjadi sediaan siap pakai, jadi udah langsung disepet, terus diberikan ke perawat untuk disuntikan ke pasien. Terus atau mungkin bisa jadi antibiotik yang dosisnya tinggi, terus untuk bayi sudah dibagi-bagi dosisnya, dimasukkan ke dalam sepet, terus baru diberikan kepada perawat, terus untuk disuntikan ke pasien. Terus ada lagi yang namanya total parenteral nutrition. Nah, ini yang lumayan sering dibutuhkan ya sekarang ya. Total parenteral nutrition itu adalah nutrisi parenteral yang diberikan kepada pasien yang nggak bisa makan melalui mulut ya. Tapi ini diberikannya melalui IV, jadi otomatis ini sediaan steril, namanya aja total. Jadi dia terdiri dari beberapa macam jenis sediaan atau beberapa macam komposisi. Misal ada lemak, protein, terus kalori, seperti itu. Nah, dalam pemberian sediaan IV admixture itu memiliki beberapa resiko. Misalnya infeksi. Nah, bisa jadi nih kalau misalnya pencampuran IV admixture-nya nggak steril dapat menyebabkan infeksi. Tadi berasal dari infeksi nosokomial sama kontaminan tadi. Pendarahan ini biasanya kalau misalnya itu apa eh, nusuknya nusuknya kurang pas. Emboli. Nah, ini yang harus kita cegah. Dengan melakukan IV admixture, kita harus memastikan kelarutan dari dua sediaan tersebut. Karena kalau misalnya tidak larut sempurna, bisa ada partikel gitu yang tidak larut ya, dapat menyebabkan emboli. Apa bahayanya emboli? Ya bahaya ya, kan menyumbat pembuluh darah dia. Terus alergi sama plebitis. Plebitis ini ya adanya radang ya di pembuluh darah merah, terus nekrosis gitu nanti ujung-ujungnya. Bisa terjadi lar ketika sediaannya itu pH-nya berbeda jauh dengan pH-nya tubuh kita. Misal kayak sediaan-sediaan yang apa ya terlalu basah kayak misal fenitoin gitu ya. Terus atau sediaan-sediaan yang osmolaritasnya tinggi. Osmolaritasnya tinggi dimasukkan melalui melalui apa ini? Melalui pembuluh darah yang perifer. Nah, ini rentan bikin plebitis. Jadi nanti kalau kita belajar IV admixture, kita juga belajar menghitung osmolaritas, terus bisa menentukan sediaan ini harus dimasukkan melalui vena sentral atau cukup pembuluh darah perifer, seperti itu. Nah, berikut adalah penyiapan sediaan steril. Nah, ini ya ruangannya ya. Ini ini contoh clean room. Nanti untuk kedepannya kita kita ngomonginnya clean room ya. Kita ngomonginnya clean room. Nah, clean room itu adalah ruangan di mana dia memenuhi persyaratan ISO kelas 5. Terus di sini juga sudah dihitung partikelnya, terus dibuat tekanannya sedemikian rupa. Terus di ruangan ini itu terletak PEC. PEC itu ini ya, contohnya PEC itu kayak LAF, BSC seperti itu. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan IV admixture yang betul dan dilakukan di instalasi farmasi, di instalasi farmasi harus memiliki clean room ini. PEC itu singkatannya Primary Engineering Control ya, atau eh, ini artinya itu alat untuk menyiapkan si sediaannya. Ini loh alat kotak-kotak ini loh. Ini biasanya nanti contohnya ada banyak. Nanti kita juga kuliah tentang PEC ini. Ini ada LAF atau laminar airflow. Terus habis itu ada apa lagi ya BSC. Biasanya biasanya kalau kalau LAF itu cukup untuk
mencampur sediaan injeksi, untuk membuat TPN, untuk melarutkan antibiotik. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk obat-obat sitostatika nggak bisa di LAF, tapi pakainya BSC atau BSC Biological Safety Cabinet. Jadi safety. Kabinetnya itu safety untuk petugasnya. Nah, syarat untuk sebetulnya syarat untuk yang paling bagus untuk membuat IV admix itu dilakukan di clean room yang ada PEC-nya ini. Namun, kalau misalnya belum bisa membangun clean room, kita ada kategori area yang namanya segregated compounding area atau nanti singkatannya SCA. Ini kita punya PEC, kita punya LAF, tapi ruangannya di ruang biasa nih, ada kulkas, ada apa lagi nih? HEPA filter ya ini ya. Ini di ruang instalasi farmasi misalnya, di kantornya farmasi gitu, tapi nyiapinnya di PEC. Misalnya di ujung gitu si LAF-nya ini. Ini kurang disarankan ya. Terus ada lagi yang namanya no engineering control. Jadi eh, penyiapan obat itu tidak dilakukan dalam ISO kelas 5. Jadi dia nggak punya PEC. Kayak di ruang perawatan ini biasanya. Di ruang perawatan, di ruang rawat inapnya pasien. Saya minta mama. Gitu ya. Ini sangat sering, masih sering kita temui dalam prakteknya, karena ada beberapa rumah sakit yang belum bisa menyanggupi untuk menyiapkan sediaan intravena dalam clean room atau dalam SCA. Karena kan, ya bisa kalian bayangin ya, kalau misalnya pasiennya banyak, berarti kan kita butuh clean room ya, butuh clean room dan LAF yang banyak juga, tenaganya juga butuh banyak. Nah, kadang rumah sakit belum mampu untuk itu. Jadi akhirnya untuk menyiapkan sediaan IV admixture menyiapkannya di sini no engineering control jadi kayak di ruang rawat inap biasa tapi nanti konsekuensinya sediaan yang habis dicampur itu harus segera digunakan tidak bisa disimpan seperti itu. Nah, ini ada parameter kualitas terdiri dari kompatibilitas. Kita harus memastikan bahwa sediaan intravena yang kita campur tadi adalah sudah kompatibel. Dua dua sediaan tadi itu kompatibel artinya ya. Kemudian stabilitasnya ya. Terus steril, dipastikan sterilitasnya dengan cara menerapkan teknik aseptis, terus tepat pasien, tepat dosis seperti itu, sama larut untuk kelarutannya. Nah, ini parameter kualitas ya. Tepat, tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat waktu pemberian, sama tepat dokumentasi. Nah, ini ditentukan sebelum membuat sediaan IV admixture. Jadi ada telaah dulu, dilakukan telaah dulu, tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis. Nah, ini penting ya untuk dilakukan oleh farmasi ya. Terus kelarutan. Kita harus tahu nih, misal ruangan atau dokter minta injeksi antibiotik ceftriaxone gitu misal ya. Ini larutnya dengan apa? Jangan sampai dicampur dengan infus-infus yang tidak larut dengan ceftriaxone tersebut. Misal contohnya itu ceftriaxone dengan CA glukonas. Nah, itu kalau misalnya dilarutkan, dia akan membentuk partikel. Nah, partikel ini memang kadang nggak kelihatan oleh mata kita, tapi kan yang namanya pembuluh darah itu kan ada yang kecil ya. Jadi, embolinya itu kecil, sorry, apa partikelnya itu kecil. Jadi, dia akan menyumbat di pembuluh-pembuluh darah yang kecil. Personil atau apoteker wajib tahu jenis pencampur yang sesuai, volume yang dibutuhkan, dan cara pencampurannya. Terus steril, bekerja dengan teknik aseptis merupakan salah satu cara mempertahankan sterilitas. Jadi teknik aseptis ini kita ada kuliahnya sendiri. Terus personil yang melakukan dispensing IV admixture ini harus sudah melalui pelatihan teknik aseptis ya. Kemudian kompatibilitas ada beberapa macam, ada YZ compatibility. YZ itu YZ ya, jadi infus yang ada cabangnya itu. Kemudian solution compatibility, kompatibilitas suatu obat dalam suatu larutan.
admixture compatibility, kompatibilitas dua obat dalam satu larutan. Terus ada yang juga namanya sharing kompatibilitas. Jadi kompatibilitas obat dalam dalam sepet. Bahannya sepet ini menentukan si obat ini kompatibel atau enggak. Terus stabilitas. Sejauh mana suatu produk bertahan dalam batas-batas yang ditentukan. Biasanya ini sudah ditentukan oleh pabriknya, sudah ditentukan oleh eh, kemasannya ya. Biasanya ada infonya di kemasannya. Stabilitas itu ada beberapa. Yang pertama ada stabil secara kimia. Ini setiap kandungan aktif masih mempertahankan integritas struktur dan potensi sesuai yang tercantum pada label. Ada stabilitas fisik, jadi kondisi fisik awalnya masih terjaga, meliputi tampilan fisik, rasa, keseragaman, kelarutan, dan kemampuan untuk terdispersi. Misal kalau awalnya warnanya bening, terus habis itu setelah dilarutkan warnanya jadi keruh, nah itu berarti sudah tidak stabil secara fisik ya. Terus stabil secara mikrobiologi, ini sterilitasnya terjaga. Terus stabil secara terapeutik, ini masih bisa memberikan efek terapi. Ini hubungannya sama kadar obat ya berarti ya. Terus stabil secara toksikologi, tidak ada kenaikan toksisitas. Stabilitas dipengaruhi oleh pH. Contoh, fenitoin cenderung stabil pada pH basa. Suhu. Nah, contohnya beta-laktan cenderung tidak stabil pada suhu hangat. Terus contoh lagi, metronidazol cenderung akan mengkristal pada suhu dingin. Ini pentingnya apa? Kita perlu tahu untuk stabilitas suhu pada masing-masing obat ya. Ini berkaitan dengan nanti penyimpanannya. Misal sudah nih, sudah disiapkan di ruangnya farmasi, di clean room gitu misalnya. Terus sudah eh, kita nggak tahu nih nanti di ruangan dipakainya jam berapa. Makanya kita penting untuk menuliskan kayak misal ini nih ya, kayak tidak stabil pada suhu hangat berarti harus disimpan pada suhu dingin. Simpan di kulkas gitu. Terus metronidazol jangan simpan di kulkas begitu. Kita harus harus ngasih tahu instruksinya di situ. Terus solvent, solvent itu pelarut. Ini contohnya misal omeprazol cenderung stabil dalam NaCl 0,9 dan WFI ketimbang dalam dextrose 5%. Nah, tidak semua sebetulnya tidak semua obat itu bisa dilarutkan dengan semua larutan ya. Jadi kita harus ngerti pelarutnya masing-masing. Nah, kadang itu ada permintaan nih dari ruangan. Pasiennya butuh infus dextrose 5% karena pasiennya kurang kalorinya. Tapi pasiennya butuh omeprazol. Nah, ini boleh nggak dilarutin sama dextrose 5%? Nah, kita harus bisa nih menentukan boleh apa enggak. Nah, ternyata nggak boleh kan kalau dextrose 5% dia dia nggak stabil. Jadi, ya mau nggak mau si omeprazolnya dilarutin dulu pakai NaCl atau WFI. Terus nanti baru apa itu setelah disontekkan pasiennya pakai infus dextrose 5% ini. Cahaya. Nimodipin injeksi hanya dapat bertahan sampai 10 jam jika terpapar diffuse light dan artificial light. Jadi ini kalau misalnya nimodipin mau dipakai secara infus continue atau dipakai terus-terusan ya, ini nggak boleh terkena cahaya, mau cahaya lampu atau ya cahaya pokoknya cahaya matahari itu nggak boleh. Jadi biasanya diakalin dengan siringnya itu, spetnya itu ya, spetnya ditutup pakai kresek hitam seperti itu. Konsentrasi, misal contohnya dia spam dalam NaCl 0,9 akan lebih stabil pada konsentrasi yang lebih encer. Jadi kalau pekat dia nggak stabil. Nah, ini yang lebih penting nih ketika kita melakukan penyiapan IV admixture. Kita sudah betul ruangannya, persyaratannya sudah sesuai, sudah punya LAF, sudah melakukan handling IV admixture dengan teknik aseptis, sudah tahu pelarutnya. Yang penting yang terakhir itu adalah menentukan beyond use date atau beyond use date itu adalah tanggal dan waktu setelah penyiapan sediaan ya, di mana suatu sediaan tidak boleh disimpan atau digunakan atau pemberian tidak boleh dimulai. Artinya ini bisa dianggap sebagai expired date atau ED. Cuman kalau ED itu kan dari pabrik ya yang menentukan ya. Tapi kalau BUD ini yang menentukan adalah kita yang mencampur. Beyond usage itu yang menentukan kita, bergantung dari apa? Dari stabilitas dan sterilitas dari sediaan.
Nah, nanti ada caranya. Tapi perlu diingat ya, BUD ini berbeda dengan ED, dengan expired date. Kalau expired date kan sudah tertera di produknya ya. Nah, kalau setelah sediaan itu dicampur, apakah ED-nya masih mengikuti sediaan tadi, sediaan yang dari pabrik tadi? Jawabannya enggak. Nanti kita pakainya adalah BUD. Jadi kalau sudah lewat dari BUD atau lewat dari Beyond Use Date, maka sediaan tersebut tidak boleh diberikan lagi karena sudah tidak terjamin stabilitas dan sterilitasnya. Kenapa? Ya karena kalau kalau ED-nya pabrik itu kan hanya menentukan ED-nya satu sediaan tadi kan. Misal kayak ED-nya si apa misal ED-nya dextrose 5% gitu. Nah, kalau misalnya mau dicampur dengan yang lain kan itu sudah dalam bentuk sediaan campuran ya, tidak lagi bisa menggunakan ED-nya si eh dextrose 5% itu tadi. Terus kemudian ini caranya menentukan beyond use date. Sorry sorry, ini masih perbedaan ini ya, perbedaan ED sama beyond use date. Kalau ED atau expiration date ini diberikan oleh produsen dari pabrik, biasanya ada di sediaannya, biasanya dalam bentuk bulan dan tahun, kemudian berlaku selama obat belum terbuka dari kemasan aslinya. Dan ini didasarkan pada hasil tes dan analytical terkait stabilitas, sterilitas, dan integritas kemasan. Nah, kalau BUD atau Beyond Use Date ini diberikan oleh pengemas ulang atau yang melakukan pencampuran itu tadi. Biasanya bentuknya jam dan hari, terus berlaku sejak obat mengalami pengemasan ulang, didasarkan pada stabilitas dan sterilitas berbasis estimasi risiko. Nah, ini menentukan BUD berdasarkan stabilitas dan sterilitas menurut USP 797. Stabilitas, faktor-faktornya ini stabilitas fisik dan stabilitas kimia ini tentunya dari masing-masing obat ya. Terus kompatibilitas dari container closure system, misal kompatibilitas dengan sepetnya, sepet yang tempatnya dari campur ya, atau kompatibilitas pada bagnya infusnya itu. Kemudian storage condition, kondisi penyimpanan setelah dicampur, disimpan di mana? Di suhu kulkas atau di suhu ruang. Nah, ini mempengaruhi stabilitas sediaan. Ini ngomongin sediaan ya, kalau stability ya. Nah, berikutnya sterilitas. Nah, sterilitas ini yang menentukan siapa? Sterilitas itu yang menentukan adalah di mana obat tersebut atau CSP itu sediaannya ya. Compounding sterile product, CSP itu singkatannya itu, compounding sterile product atau sediaan IV mixture, dicampurnya di mana? Eh, Disiapkannya di mana? Di clean room suite atau di SCA. Nah, ini akan berbeda jauh nanti. Terus aseptic preparation and sterilization method. Ini dia pakai teknik aseptis atau enggak untuk penyiapannya. Terus dilakukan sterilisasi apa enggak di akhir. Terus komponen penyusunnya. Misal tadi sediaannya berasal dari sediaan steril atau non steril. Terus ada tes sterilitas, terus storage condition, sama ya, storage condition. Ini juga mempengaruhi sterility faktor. Terus frekuensi spora, sama personel garbing. Jadi banyaknya personel dalam ruangan tersebut. Banyak personel dalam si clean roomnya itu tadi, dalam area pencampuran. Ini USP 797 tahun 2023, kategori-kategorinya. Nah, ini kita ada 3 kategori nih. Ini ada berdasarkan lokasi, environment, lingkungan, monitoring dan tes pada lingkungannya. Terus ini menentukan bionews date-nya. Misal nih, pada kategori satu, yang dimaksud dengan kategori satu itu apa? Kategori satu itu kalau misalnya sediaannya mungkin disiapkan di PIC, misal di LAF yang yang eh, yang lokasinya di SCA ya.
Kemudian monitoring sama testing lingkungannya ini jarang dikontrol. Beyond use date-nya, kalau room temperatur kurang dari 12 jam. Terus kalau dalam suhu kulkas, itu refrigerator ya, itu kurang dari 24 jam. Ingat ya, kalau kategori satu ini mungkin disiapkan di PEC, mungkin dia punya LAF, dan dia di ini ya, unclassified SCA. Jadi misal misal disiapkan di LAF, terus dia di SCA, jadi segregated itu tadi ya, terpisah. Maksudnya dalam suatu ruangan yang tidak steril, bukan clean room. Kemudian kategori 2 ini disiapkan di clean room. Kemudian dia monitoring lingkungannya lebih sering daripada kategori satu. Ini kalau BUD-nya itu kalau di suhu ruang lebih dari 12 jam, kalau di suhu lemari es, di suhu kulkas ini lebih dari 24 jam. Oh iya, suhu kulkas itu bukan di freezernya ya, tapi di lemari es suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau suhu ruang itu 8 sampai 25 ya. Kalau kategori 3 ini masih hampir mirip dengan kategori 2, tapi dia lebih sering untuk monitoring dan testing lingkungannya. Ini ini BUD-nya bisa sampai 180 hari, tapi dia harus memiliki data stabilitas, tes sterilitas, dan beberapa tes dibutuhkan. Ini ada butuh persyaratan tambahan, nanti ada habis ini. Nah, ini ya. eh ini kalau misalnya BUD ini adalah BUD untuk sediaan steril. Kalau misalnya disiapkan di SCA, terus dia pakai teknik aseptis, terus stabilitasnya nggak ada, terus bahannya steril, dia bisa disimpan kalau misalnya di control room di suhu ruang 20 sampai 25. Terus ada clean room, terus compounding metodenya ada terminal, stabilitasnya sesuai dengan USP, terus ingredientnya steril atau non steril. Nah, ini bisa disimpan di ya, 3 macam nih ya kondisi storage-nya. Nah, di sini ada contohnya nih. Misal kalau dia di SCA, compounding metodenya dia pakai aseptis, dia tidak dilakukan pengecekan di akhir. Terus tes sterilitasnya nggak ada, bahannya steril, dia bisa terus disimpannya di control room temperatur di suhu ruang ya 20 sampai 25, terus kalau di suhu lemari es 2 sampai 8, ini BUD-nya ini ya, kalau misalnya suhu ruang BUD-nya kurang dari 12 jam. Kalau misalnya di suhu lemari es BUD-nya kurang dari 24 jam. Jadi 24 jam dia maksimal. Seperti itu. Nah, kategori 2 berarti dia di clean room ya, dia punya clean room. Clean room, compounding metodenya teknik aseptis atau terminal, terus dilakukan tes sterilitas sesuai USP 71 ataupun nggak dilakukan. Terus bahannya steril atau non steril, ini storage-nya disimpan pada suhu ruang, suhu kulkas, atau frozen. Nah, terus di sini BUD-nya. Kalau misalnya kalau misalnya ini sterility testnya nggak ada, terus disiapkan secara aseptis, bahannya ada yang tidak steril, dia dapat disimpan di suhu ruang selama 1 hari. Kalau disimpan di lemari es, ini 4 hari, kalau di freezer 45 hari. Terus sterilitasnya nggak ada, terus disiapkan secara aseptis, bahannya semuanya steril, di suhu ruang dapat bertahan 4 hari, suhu kulkas 10 hari, di freezer 45 hari. Terus tidak ada sterility test, tapi dilakukan sterilisasi di akhir sediaan
bahannya bisa steril atau non steril, ini BUD-nya semakin lama karena dia ini ya disterilkan pas di akhir. Bisa sampai 14 hari kalau di suhu ruang, kalau di refrigerator sampai 28 hari, di freezer sampai 45 hari. Terus kalau ada tes sterilitas, terus disiapkan secara aseptis, bahannya bisa steril atau non steril, terus dia disimpannya di suhu ruang bisa bertahan sampai 30 hari. Terus kalau misalnya di suhu kulkas bisa 45 hari, kalau di freezer sampai 60 hari. Nah, ini yang paling bagus nih. Dia ada tes sterilitas. Terus ketika selesai pembuatan sediaannya, dia dilakukan sterilisasi di akhir. Bahannya bisa steril atau non steril. BUD-nya pada suhu ruang 45 hari. Kalau di kulkas 60 hari, di freezer 90 hari. Kategori 3 ini eh yang paling bagus ya. Ini disiapkannya di clean room, melakukannya pencampuran secara aseptis dan atau mungkin juga disterilisasikan di akhir. Sterilitas sterility testnya dilakukan sesuai dengan USP 71, ingredientnya steril atau non steril. Ya, sebentar lagi selesai. Ini ada persyaratan tambahan juga dilakukan. Bisa disimpan di suhu ruang, suhu lemari es, sama di frozen. Ini ada additional requirement untuk kategori 3. Ada personil, environmental, ini ya, eh, ada sampling permukaan, sampling udara, terus ada pembersihan spora, terus CSP testing, ini dites lagi hasil akhirnya dari sediaannya, terus CSP testing each batch, jadi setiap batch dilakukan tes, terus pembuatannya maksimal dalam satu kali batch ini 250 unit. Saya rasa untuk yang kategori 3 ini jarang sekali dilakukan di rumah sakit ya. Ini biasanya kayak udah skala apa istilahnya ya? Industri paling ya. Nah, ini kategori 3 BUD-nya ya. Dilakukan sterility test iya, additional testing iya, stability indicating data juga iya, component method aseptically prepared. Kalau aseptically prepare di suhu ruang bertahan 60 hari, di lemari es 90 hari, di freezer 120 hari. Tapi kalau dia dilakukan terminally sterilize, itu dia dapat bertahan di suhu ruang 90 hari, di lemari es 120 hari, di freezer 180 hari. Nah, ini ada kategori immediate use kalau dari USP 797. Nah, ini yang paling sering nanti kalian temui kalau di rumah sakit. Di rumah sakit yang nggak memiliki clean room atau memiliki clean room tapi LAF-nya tidak mencukupi untuk menyiapkan semua sediaan steril. Nah, ada yang namanya immediate use. Jadi immediate use ini adalah penyiapan sediaan yang harus segera dipakai. Nah, ini bisa disiapkan di eh, ruang yang tidak termasuk kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Tapi dia harus tetap menggunakan teknik aseptis. Kemudian personelnya sudah dilakukan pelatihan, terus tidak boleh lebih dari 3 bahan yang dicampur. 2 bahan aja biasanya ya. 3 itu maksimal. 2 bahan itu berarti artinya kayak misal melarutkan sediaan antibiotik yang bentuknya serbuk ke pelarutnya. Nah itu bisa nih pakai yang immediate use ini. Kemudian biasanya dia single dose, tidak boleh dipakai lebih dari 1 pasien. Jadi hanya untuk 1 pasien ya, satu sediaan untuk 1 pasien. Ini BUD-nya berapa lama? 4 jam. Nah ini diingat ya. Jadi kalau udah 5 jam nih nggak boleh. Jadi kayak misal nih, eman-eman untuk pasien bayi. Misal kita punyanya sediaan meropenem 1 gram nih. Ya kan ya, meropenem 1 gram. Atau misal paling kecil lah, meropenem 500 miligram. Antibiotik meropenem 500 miligram. Itu kan bentuknya vial ya, dia sediaannya serbuk, perlu dilarutkan
ke pelarutnya supaya bisa disuntikkan. Sedangkan pasien bayi itu butuhnya cuman 30 miligram, 50 miligram begitu. Nah, sisanya gimana? Ya dibuang. Karena kalau kita mencampur sediaan serbuk dalam vial ke pelarutnya di ruangan yang bukan kategori satu, kategori 2, kategori 3, atau kita nyampurnya di ruang perawat, sorry, di ruang perawatan, tapi tetap dengan teknik aseptis, BUD-nya cuma 4 jam. Jadi nggak bisa dipakai lagi untuk berikutnya seperti itu. Oke, itu slide terakhir. Baik, ada yang ditanyakan mungkin untuk pertemuan kali ini ya IV admission ruangan ya pokoknya sekilas lah nanti kita mengulang lagi nanti untuk ruangannya terus eh, teknik aseptisnya seperti apa seperti itu. Lebih ke BUD ya hari ini ya. Iya. Baik, ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, oke. Masih ini ya, sebenarnya masih mudah nanti agak ke belakang-belakang untuk perhitungan TPN kayaknya yang lebih susah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya boleh akhiri kuliahnya hari ini. Nanti untuk slide-nya saya share ke Mbak Elvia ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya izin live ya, adik-adik ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya.